sambil kita niat melaksanakan kesunahan beriktikaf, dijadikan ilmu yang bermanfaat, maslahat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Khaib rahimakumullah. Di dalam pertemuan ini kita masih akan melanjutkan materi bahasan seputar hal-hal yang ada hubungannya dengan permasalahan tolak dari fiqhul munakahah yang kita kaji dalam beberapa pertemuan ini. Keterkaitan dengan masalah tolak, di dalam pertemuan yang lalu, yang terakhir, bulan yang lalu, kita sudah membahas masalah khulu. Yaitu khulu adalah sebuah hak yang diberikan kepada seorang wanita untuk melakukan gugatan cerai ketika memang dia merasa berada dalam kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya. Meskipun pada akhirnya cerainya itu tetap saja yang menjatuhkan adalah pihak laki-laki. Di kita ada sigot ta'liq talak gitu ya. Itu yang menjadi pedomannya salah satunya. Nah, di dalam pertemuan ini kita akan membahas masih seputar hal yang ada hubungannya dengan talak, yaitu masalah iddah. Jadi bahasan talaknya sudah selesai nih. Kita sudah bahas talak 1, kita sudah bahas juga talak 2, kita sudah bahas talak 3, dan yang terakhir kemarin khulu atau gugatan cerai. Nah, ketika terjadi perceraian, maka ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh seorang wanita, yaitu memasuki atau melakukan masa iddah. Nah, inilah yang akan kita kaji di dalam pertemuan ini. Untuk materinya saya sudah share ya sama Pak Ajis itu melalui WA. Apa sih iddah itu? Al-iddah hiya ma'khuzun minal adad listimaliha ala adadi akra'in wa ashhurin ghaliban. Pengertian iddah secara bahasa diambil dari kata al-adad, yaitu bilangan. Karena iddah memuat atas bilangan persucian dan bulan pada kebiasaannya. Jadi pengertian dari iddah secara bahasa ma'khuzun minal adad itu diambil dari kata-kata al-adad yang artinya adalah bilangan, karena memang di sana nanti ada bilangan-bilangan tertentu, baik itu keterkaitan dengan masalah al-aqra listimaliha ala adadin aqra, karena di dalamnya ada hitungan tentang persucian. Orang yang iddah itu berapa lama sih waktunya, berapa kali suci. Nah, itu makanya disebut dengan iddah, bilangan. Wa ashhurin ghaliban, atau jumlah bilangan bulan. Kalau dia sudah tidak lagi mengalami haid, wanitanya sudah masuk menopause, kemudian terjadi perceraian di antaranya, berapa bulan sih masa iddahnya? Nah, inilah maka di situ ada bahasa iddah, karena di dalamnya mengandung bilangan secara bahasa. Sedangkan pengertian masa iddah menurut syara, wa syar'an hiya muddatun tatarabbasu bihal mar'ah lima ripati baro'ati rahmiha minal hamal. Sedangkan pengertian iddah menurut syara adalah masa di mana seorang wanita
pada masa tersebut menanti untuk mengetahui bebasnya rahimnya dari kehamilan. Nah ini, jadi iddah secara syara adalah sebuah masa ketika seorang wanita dia diceraikan oleh suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya, maka pada masa itu dia menunggu untuk membuktikan bahwa rahimnya kosong dari kehamilan yang disebabkan oleh suaminya yang menceraikan atau suaminya yang wafat. Nah itu adalah pengertian iddah menurut syara, lima ripati baro'ati rahimiha, minal hamil, dari kandungan, awlita ta'abbud, atau memang tujuannya adalah untuk ibadah. Jadi di sini pengertian iddah ketika dipahami secara salah, konteks awalnya adalah untuk mengetahui ketika dia diceraikan oleh suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya, rahimnya ada janin tidak ya? Ada bayi enggak ya dari suaminya yang telah menceraikan dia atau dari suaminya yang telah wafat. Kemudian setelah, oh tidak, apalagi kan kalau sekarang ini ya canggih ya, dengan kemajuan teknologi nggak harus menunggu kayak zaman dulu, oh harus 3 kali persucian atau harus 3 bulan. Sekarang wanita hari pagi tadi cerai, dia datang ke dokter untuk kemudian mungkin diperiksa ada nggak janin di dalam kandungannya, bisa selesai. Apakah kemudian dengan kecanggihan teknologi saat ini untuk mengetahui rahim seorang wanita itu ada kandungan, ada bayi, ada janin atau tidak, kemudian ketika tidak berarti sudah tidak ada iddahnya? Oh tidak juga. Ada awli ta'abbud. Nah gitu. Jadi ada awli ta'abbudi atau memang ya fungsinya ta'abbud. Artinya ta'abbud itu apa? Meskipun dinyatakan secara medis, ya secara mungkin kedokteran, oh kosong rahimnya, tidak ada kandungannya, tidak ada bayinya dan lain sebagainya, tetap saja dia harus menjalankan iddah. Karena di situ ada fungsi ta'abbud. Karena memang Allah perintahkan ketika seorang wanita diceraikan oleh suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya, dia harus melaksanakan iddah. Terlepas rahimnya ada janinnya atau tidak ada janinnya. Ini namanya ta'abbud. Ta'abbud. Makanya di dalam konsep syariat Islam ini ada oleh ulama dibagi 2 bagian. Ada yang sifatnya syariat itu ta'akkuliyun maknan, artinya perintah atau perintah untuk melaksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu itu ta'akkuli maknan. Bisa kita pahami, bisa kita cerna hikmahnya, maknanya, tujuannya. Seperti larangan, oh jangan berjudi. Bisa dipahami, wah memang bisa bangkrut orang. Atau jangan minum minuman keras. Larangan, oh iya karena itu merusak akal. Nah ini namanya adalah ta'akkuli maknan, syariat-syariat yang sifatnya bisa dipahami maknanya. Atau perintah untuk menjaga kebersihan, ya karena memang kebersihan bagian dari kesehatan yang kita butuhkan dan lain sebagainya. Ini namanya ta'akkuli maknan. Tapi ada yang sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu apa sih? Ya ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalik dan kita sebagai abid, sebagai hambanya. Nah di dalam konsep ini dikatakan wa huwa istihalan ma la yuqalu maknahu, sesuatu yang sulit dicerna maknanya karena mungkin ketidakmampuan akal kita untuk mencerna maknanya. Ai amrin la tudraku hikmatuhu bali syari ta'abbad nabi, yaitu sebuah perkara la tudraku hikmatuhu yang mungkin sulit dicari hikmahnya. Meskipun ya kalau mau dicari ada saja gitu ya. Makanya ada sebuah kitab itu namanya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Sebuah hikmah, di situ dijelaskan tentang kenapa sih kita diperintahkan ini atau melaksanakan ini, atau kita diperintahkan untuk meninggalkan ini.
dicoba di sana oleh para ulama, dicari hikmahnya, hikmatut tasyri' wa falsafatuhu. Ya tapi tetap saja tidak semua masalah bisa kita cari hikmahnya. Nah ini hal-hal yang seperti itu namanya ta'abbudiyun. Bali syari ta'abbadna bihi, ya memang Allah hakikatnya sebagai asyari yang memberikan hukum aturan kepada kita, ta'abbadna bihi, yang memerintahkan kita untuk melakukan itu, ketundukan kita. Nah termasuk iddah ini. Meskipun secara teori tadi dikatakan bahwa iddah itu untuk mengetahui ketika seorang wanita diceraikan oleh suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya, ini supaya tahu rahimnya, nggak boleh dia buru-buru kawin, harus menjalankan iddah supaya tahu kira-kira di rahimnya ada janinnya enggak. Jangan-jangan nanti ada janinnya, kan itu ya. Nah maka diperlukanlah iddah. Tapi kemudian karena kemajuan teknologi bisa diketahui, ya tetap saja iddahnya harus dilakukan gitu ya. Nggak bisa kemudian oh kosong kok gitu ya, udahlah nikah lagi kan gitu, nggak bisa. Tetap saja dia harus menjalani iddah. Kenapa? Tadi ta'abbudi, karena fungsinya adalah sebagai ta'abbud, yaitu untuk menunjukkan bukti bahwa kita adalah seorang hamba Allah yang tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa lagi mencari-cari apa hikmah dan tujuannya. Nah itu adalah ta'abbud namanya. Auli tabji'iha ala zaujin mata, atau untuk merasa berduka, berkabung atas suami yang meninggal. Jadi fungsi iddah ketika itu iddah anil wafat, seorang wanita ketika ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia harus melaksanakan iddah, bahkan iddahnya nanti cukup panjang, arba'ata asyhuri wa asra, yaitu sebanyak 4 bulan 10 hari gitu. Nah, apa fungsinya? Litafzi'iha, di antaranya bagaimana seorang wanita dia merasa berkabung karena ditinggal oleh suaminya yang meninggalkan dia. Nah, ini di antaranya adalah pengertian iddah. Jadi pengertian iddah itu secara syara sebuah waktu, sebuah masa di mana pada masa itu ketika seorang wanita diceraikan oleh suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya, dia tidak boleh menikah untuk mengetahui apakah rahimnya ada janinnya atau tidak dari suami yang menceraikannya atau suaminya yang wafat. Kalau tidak, maka fungsinya adalah ta'abbudi, sebagai ibadah dia, ketundukan dia kepada perintah Allah untuk melaksanakan iddah. Dan kalau itu akibat wafat adalah litafdiha, sebagai sarana untuk merasa berkabung karena ditinggal wafat oleh suaminya. Wahia min syara'il qadimah, iddah ini termasuk dalam syariat umat-umat terdahulu. Jadi bukan hanya umat Rasulullah SAW saja yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan iddah, tapi umat-umat terdahulu pun dijelaskan di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan iddah. Wa tamna'u nafsaha 'anin nikah fi dzalikal muddah. Dalam masa iddah seorang wanita tercegah dirinya untuk melaksanakan pernikahan. Nah, pada masa iddah ini nggak boleh seorang wanita melaksanakan pernikahan, dan pernikahan yang dilakukan dalam masa iddah itu tidak sah. Nah, ini makanya banyak sekali sekarang ini yang karena ya tidak paham dengan masa iddah atau apa, nah itu akhirnya mereka mau nikah padahal masih dalam masa iddah. Kasusnya biasanya terjadi adalah ya tadi ketika dia menikah ya, meskipun secara resmi, artinya secara resmi itu ya dicatatkan pernikahannya di KUA. Kemudian setelah pernikahan itu entah ada masalah apa, ribut seperti dengan suaminya, akhirnya suaminya pergi meninggalkan dia.
Nah si wanita ini ya merasa nyaman-nyaman saja, setahun suaminya nggak ada kan gitu ya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mungkin sudah merasa memang suaminya nggak bakal balik lagi. Ketemu dia dengan laki-laki lain, mungkin masih muda kan gitu ya. Kemudian mereka akhirnya sama-sama senang, sama-sama suka, sepakat untuk melaksanakan pernikahan. Nah ini kan nggak bisa, kenapa? Satu, statusnya dia masih istri yang sah dari suami yang pergi meninggalkannya. Maka sebetulnya oleh Islam diberikan kemarin hak hulu. Kalau dia merasa bahwa ya sudahlah, kayaknya sudah tidak bisa diharapkan kembali untuk dengan suaminya yang pertama yang pergi meninggalkan dia bisa melakukan gugatan hulu sesuai dengan yang ada. Nah nanti kalau sudah diputuskan oleh hakim, tinggal tunggu masa iddah. Selesai masa iddah kan selesai itu statusnya. Ini kan enggak, dia merasa udahlah suami saya enggak ini, padahal cerainya enggak, dia tidak melakukan gugatan hulu, suaminya juga tidak menceraikan dia. Begitu sudah ketemu, sepakat, nentuin hari, baru datang seperti ke KUA mau nikah. Lah ini enggak bisa, ini prosesnya panjang, kan ditolak pastinya gitu ya. Jadi dia harus melakukan gugatan dulu, setelah gugatan dia juga harus menjalani masa iddah. Nah prosesnya mungkin bisa 5-6 bulan dengan iddahnya, padahal sudah ditetapkan tuh harinya kan gitu. Nah kadang-kadang seperti ada yang nekat, ya sudahlah nikah siri dulu. Lah nikah siri dulu pun tidak sah, karena masih harus ada masa iddah yang dijalani, karena tidak sah pernikahan yang dilakukan dalam masa iddah. Katakan wa tamna'u nafsaha anin nikah fil tilkal muddah. Seorang wanita tidak sah untuk melaksanakan pernikahan, dia harus mencegah dirinya untuk melaksanakan pernikahan dalam masa iddah tersebut gitu ya. Nah ini yang harus dipahami. Nah ini adalah pengertian masalah iddah. Kemudian bagaimana tentang hukum iddah dan dasarnya iddah ini? Hukum menjalani masa iddah ini bagi wanita adalah wajib, karena sebab berpisah dengan suami yang masih hidup, dengan sebab adanya perceraian, talak, atau rusaknya pernikahan, dan telah melakukan hubungan suami istri, meskipun diyakini bebasnya rahimnya dari kehamilan. Begitu pula wajib menjalani masa iddah karena sebab adanya hubungan suami istri yang sebab subhat atau samar dalam kehalalannya. Jadi dikatakan tajibu iddatun li furqatin hayyin bitolakin aw pasyi nikahin wa wat'in fi kubulin aw duburin wa in tayaqqana bara'at wa in tuyukina bara'atu rahmi waliwat isubhatin pihillihi kama fi nikahin fasidin wa huwa kullu ma lam yujib haddan alal wati. Jadi wajib iddah ini hukumnya dijalani oleh seorang wanita dengan sebab dia diceraikan oleh suaminya. Jadi wajib dijalani oleh seorang wanita meskipun diyakini tadi rahimnya sudah bebas, kosong, nggak ada bekas janin ya, karena tadi memang udah lama mungkin ya tidak berhubungan dengan suaminya, ditinggal begitu saja. Tetap saja meskipun dia kosong, dia tetap harus menjalani iddah. Jadi ketika dihitung waktu itu dia baru diceraikan, ya cerai itu, iddah itu dihitung pada masa itu. Meskipun suaminya udah pergi tahunan kok kan itu, tetap saja masa iddah itu dihitung dari jatuhnya talak, cerai gitu ya. Atau karena adanya wati subhat, yaitu wati subhat itu hubungan suami istri yang samar dalam kehalalannya. Bisa saja karena pernikahannya, oh ternyata pernikahannya fasid ini, rusak gitu ya, akhirnya harus dipasah. Ya tetap saja ketika dipasah itu dia harus menjalani iddah dulu kalau memang ya dia mau menikah dengan laki-laki lain gitu ya, untuk mengetahui apakah rahimnya ada bayi atau tidak. Nah ini adalah kewajiban untuk melaksanakan iddah. Jadi iddah ini wajib dilaksanakan oleh seorang wanita, dan pada masa iddah itu seorang wanita tidak sah melakukan pernikahan.
Yang menjadi dalil atau dasar wajibnya iddah karena berpisah dengan suami yang masih hidup adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah ini. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali persucian. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Nah ini adalah dasar iddah. Jadi dasar kewajiban seorang wanita melaksanakan iddah setelah adanya perceraian adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Fatimah binti Qais. Jadi Fatimah binti Qais ini adalah istri dari salah seorang pria sahabat yang bernama Abu Amr, ya, Abu Habas gitu ya, Abu Amrin bin Habas gitu ya. Nah, dia dicerai oleh suaminya. Cerainya langsung, talaknya talak 3 gitu ya. Jadi artinya ditalaknya udah talak 3 lah kan itu, talak 3. Maka kemudian datang dia mengadu kepada Rasulullah SAW karena dia sudah ditalak 3, bolehkah dia meninggalkan rumahnya? Karena kalau talak rajai itu nanti kemarin sudah kita bahas ya, boleh dia untuk tetap tinggal di rumahnya karena talak rajai itu masih fi hukmi zaujiyah. Tapi kalau talak 3 itu kan sudah talak bain. Boleh nggak? Akhirnya kata Rasul, wa'taddi fi baiti ummi maktum. Ya sudah, silahkan kamu menjalankan masa iddah kamu fi baiti ummi maktum, di rumah ummi maktum. Nah ini menjadi dalil bahwa ketika seorang wanita diceraikan oleh suaminya, maka dia harus menjalankan masa iddah. Nah ini ya, jadi ini adalah dalil tentang iddah. Sedangkan bagi wanita yang diceraikan sebelum melakukan hubungan suami istri wati, maka dia tidak memiliki iddah. Wal mutallaqatu qabla dukhuli la iddata laha. Jadi kewajiban seorang wanita menjalani masa iddah itu kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri. Kayak tadi masanya mungkin apa istilahnya udah ya sebulan 2 bulan, pastilah dia sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian diceraikan, maka dia harus menjalani masa iddah. Tapi kalau dia belum melakukan hubungan suami istri, la iddata laha, maka dia nggak ada masa iddahnya. Contohnya mana? Ya contohnya seperti ya mungkin pagi dia nikah, sorenya belum sempat apa-apa, ada masalah ribut, akhirnya diceraikan. Berarti dia belum melakukan hubungan suami istri, sudah jatuh cerai. Maka itulah iddatalah, tidak ada masa iddahnya. Artinya malamnya kemudian dia mau nikah lagi dengan laki-laki lain pun si wanitanya itu sah, karena memang dia tidak memiliki masa iddah. Yang tidak boleh dia melakukan pernikahan itu adalah pada masa iddah setelah diceraikan. Makanya kan ada juga itu, saya nggak tahu, pernah baca juga itu sebuah kasus si laki-lakinya baru-baru ini ya mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu itu dia nikah. Begitu nikah, setelah selesai sudah akad nikahnya, ketika langsung si suaminya karena masalah apa kemudian langsung menjatuhkan talak. Secara hukum fikih, ini bicara secara hukum fikih, sah talaknya gitu ya. Karena memang dia sudah nikah, sudah selesai akad nikahnya, sudah suami istri, kemudian langsung dia menjatuhkan talak. Secara hukum fikih sah talaknya. Wah, kemudian ramai ribut-ribut dan lain sebagainya. Saya dengar beberapa hari kemudian ya terjadi perdamaian, ya akhirnya balik lagi. Ini seharusnya balik laginya itu dengan binikahin, jadi dengan pernikahan yang baru. Nggak bisa kemudian dia sudah kalau gitu damai, balik lagi aja, nggak bisa. Kenapa? Karena ketika dia belum duhul, kemudian dia diceraikan, berarti si wanitanya tidak punya masa iddah. Padahal hak untuk rujuk, untuk kembali itu kalau si perempuannya punya masa iddah. Kalau dia tidak punya masa iddah, ya berarti dia tidak punya hak rujuk. Kalau dia mau balik lagi, ya harus binikahin jadi ini dengan pernikahan yang baru.
Karena dia la iddatalah, tidak ada iddahnya. Seandainya itu si perempuan kawin dengan laki-laki lain pun sah. Paginya cerai, malamnya nikah lagi dengan laki-laki lain. Sah, karena memang dia tidak memiliki masa iddah. Dan seandainya balik lagi dengan suaminya pun ya harus dengan pernikahan yang baru, karena dia tidak punya masa iddah. Berbeda kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri, maka wanita itu punya masa iddah. Dan dalam masa iddah ini bisa si suaminya, oh udahlah kalau gitu kita damai sajalah, balik lagi, cukup dia mengatakan rojak tuki, saya rujuk lagi sama kamu, selesai, selagi masa iddahnya belum habis. Kalau talaknya itu talak 1 atau talak 2. Tapi kalau hulu kayak kemarin kan harus dinikahin, jadi dinikah yang baru lagi, meskipun dia hulunya jatuh hari itu, sorenya pengen balik lagi, ya tetap harus dinikahin jadi kalau hulu kala termasuk daripada bain sugro. Nah itu ya, jadi ini kalau dia belum melakukan hubungan suami istri, maka dia tidak memiliki iddah. Apa yang menjadi dasarnya? Yang menjadi dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 49. Summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddah ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Ayat ini menjadi dasar bahwa ketika seorang suami istri sah sebagai suami istri, kemudian dia belum melakukan hubungan suami istri, kemudian langsung diceraikan, maka si wanitanya tidak memiliki masa iddah. Konsekuensinya tidak memiliki masa iddah adalah kalau dia pengen balik lagi si suaminya, ya dia harus melakukan pernikahan yang baru. Kalau dia mau nikah dengan laki-laki lain, ya bisa sah pernikahannya tanpa harus menunggu waktu iddahnya, karena dia tidak memiliki iddah. Nah ini adalah dalil-dalil yang menjadi landasan kewajiban bagi seorang wanita untuk menjalani masa iddah karena diceraikan oleh suaminya. Hukum menjalani masa iddah ini bagi wanita juga adalah wajib karena sebab ditinggal wafat oleh suaminya, meskipun sebelumnya dia telah ditalak raj'i atau meskipun belum pernah melakukan hubungan suami istri. Nah, berbeda kalau iddah itu adalah iddah wafat. Seorang istri dia ditinggal wafat oleh suaminya, maka kalau ditinggal wafat, meskipun dia belum melakukan hubungan suami istri, dia tetap wajib untuk melaksanakan iddah. Wa tajibul iddah liwafati zaujin hatta ala hurratin raj'iyatin wa ghairi mautu'ah. Jadi wajib bagi seorang wanita untuk melaksanakan iddah karena ditinggal wafat oleh suaminya, meskipun dia talaknya talak raj'i. Contohnya mana talak raj'i itu? Tadi talak 1. Seperti contohnya tanggal 1 Januari seorang wanita ditalak oleh suaminya. Udah, saya ceraikan kamu. Talaknya 1, tanggal 1 Januari. Kan dia harus menjalani masa iddah. Di pertengahan Januari si suaminya meninggal. Nah ini, padahal dia sudah diceraikan, tapi talaknya raj'i. Artinya talak raj'i itu talak yang dia masih punya hak si suami ini untuk merujuk istrinya kalau masa iddahnya belum habis. Di tengah bulan Januarinya, masih belum lama, atau di akhir Januari masa iddahnya belum selesai, si suaminya meninggal, maka berarti si istrinya pindah dari talak raj'i menuju iddah wafat. Dan secara hukum warisan masih berhak tuh si istrinya mendapatkan warisan dari suaminya meskipun sudah dicerai. Kenapa? Karena cerainya talaknya talak raj'i dan dia masih masa iddah, masih fi ahkami zaujiyah. Itu. Nah, ini adalah kalau tinggal sebab wafat. Meskipun belum melakukan hubungan suami istri.
Dia tetap kalau sebabnya wafat wajib melaksanakan iddah. Wa tajibul iddah liwafatin ya. Hatta liwafati zaujin hatta ala hurratin rajiatin wa ghairi mautu'ah. Contohnya mana? Seperti gini. Pagi mereka melaksanakan akdun nikah. Setelah melaksanakan akdun nikah, siangnya belum sempat melakukan hubungan suami istri, suaminya meninggal. Dan itu pernah ada, Pak, pernah terjadi. Saya diceritain sama teman itu. Ya istilahnya. Pagi nikah di KUA, di kantor KUA. Pokoknya zuhur ke bawah lah kan gitu ya, zuhur pagi. Selesai sudah pernikahan, pulang di pertengah jalanan si suaminya meninggal. Kan itu belum sama sekali kan gitu ya. Baru saja mau pulang setelah selesai akan pernikahannya di kantor KUA gitu. Kemudian di tengah perjalanan suaminya meninggal, mendadak meninggal. Nah ini kan satu contoh yang ada. Bagaimana si wanitanya? Karena ini penyebabnya adalah wafat suaminya, maka tetap si istrinya wajib melaksanakan atau menjalani iddah wafat. Beda dengan tadi, kalau cerai mah ya ditalak langsung tidak ada iddahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Surah Al-Baqarah ayat 234, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Jadi iddah wafat rada panjang karena tadi sebagai bentuk berduka yaitu 4 bulan 10 hari. Kalau iddah karena talak itu salah satu quru dalam kondisi normal 3 kali bersuci. Tapi kalau iddah wafat ini yang rada panjang ini dalam kondisi normal arba'ata asyhuri wa 10 bulan 4 bulan 10 hari gitu ya. Menunggu 4 bulan 10 hari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab seorang wanita wajib untuk melaksanakan iddah ada 2 macam. Jadi penyebab seorang wanita dia wajib melaksanakan iddah itu terbagi kepada 2 macam. Yang pertama adalah sebab adanya perpisahan dengan suami yang masih hidup. Ini penyebab yang pertama. Seorang wanita diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hidup, maka dia wajib melaksanakan iddah. Ini penyebab yang pertama. Jadi kewajiban melaksanakan iddah bagi seorang wanita karena diceraikan oleh suaminya. Dan penyebab yang kedua, sebab ditinggal wafat oleh suaminya. Seorang wanita suaminya wafat maka dia wajib melaksanakan iddah. Nah ini disebut dengan iddah dengan sebab wafat karena ditinggal wafat. Jadi 2 penyebab iddah ini, karena cerai atau karena ditinggal wafat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, segenap jamaah Masjid Al-Khaif rahimakumullah. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Jadi setelah saya urut pengertian tentang iddah, kemudian dalil dan kewajiban melaksanakan iddah, dan penyebab bahwa iddah itu terbagi 2, baru kita akan bahas di sini secara satu persatu bagaimana iddah yang harus dilakukan oleh seorang wanita. Yang akan kita bahas yang pertama di sini adalah masa iddah wanita dengan sebab berpisah dengan suami yang masih hidup. Ini yang akan kita bahas pertama. Jadi yang akan kita bahas pertama di dalam kajian ini adalah berapa lama masa iddah yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang dia diceraikan oleh suaminya. Masa iddah wanita dengan sebab berpisah atau cerai dengan suami yang masih hidup dibedakan dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila ada seorang wanita diceraikan oleh suaminya, diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hidup, berapa masa iddahnya?
tergantung kondisi wanitanya. Nah, ini yang harus betul-betul dipahami gitu ya. Wa ghairul mutawaffa anha zawjuha in kanat hamilan fa iddatuha biwad'il hamli wa in kanat hailan min jawatil haidi fa iddatuha bil aqra wa hiya al adhar wa in kanat saghiratan aw aisatan fa iddatuha salasata ashur. Ada 3 tipe wanita atau kondisi yang terjadi pada diri wanita ketika dia diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hidup. Yang pertama, apakah wanita itu sedang mengandung atau tidak ketika diceraikan oleh suaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak sedang mengandung, apakah wanita itu masih normal haidnya? Artinya dia masih mengalami haid. Yang ketiga, wanita itu tidak mengandung, juga sudah tidak mengalami haid karena sudah masuk usia menopause. Nah, ini masa iddahnya berbeda-beda tergantung kondisi wanitanya. Ini yang akan kita kaji. Yang pertama adalah wanitanya sedang mengandung. Apabila wanita yang dicerai tersebut sedang mengandung, maka masa iddah yang harus dijalani adalah sampai melahirkan dengan sempurna. Meskipun anak yang dikandung adalah anak kembar, dan meskipun anak itu lahir dalam keadaan meninggal atau berupa segumpal daging mudghah yang sudah tampak bentuk manusianya, adaminya, suratun adaminya, dengan lahirnya anak yang dikandung maka selesailah masa iddahnya. Jadi kalau wanita itu adalah wanita yang sedang mengandung, dia lagi hamil, diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah selesai dia melahirkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 4, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadna hamlahun gitu. Jadi dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Nah, ini tergantung berarti. Artinya tergantung apa? Bisa lama, bisa cepat. Bisa lamanya bagaimana? Kehamilannya baru 2 bulan, diceraikan oleh suaminya. Berarti dia nunggu sampai lahir kan masih lumayan tuh kan, berapa? Ya paling tidak 7 bulan lah kurang lebih. Setelah selesai melahirkan, baru berarti habis idahnya. Dia bisa menikah dengan orang lain. Atau bisa juga, ternyata kandungannya sudah tua, kan gitu ya. Begitu malam diceraikan oleh suaminya, pagi sudah melahirkan, ya sudah selesai iddahnya tuh, mau nikah lagi juga beres gitu. Jadi keterkaitan dengan kehamilan ini, tolak ukur masa iddahnya adalah dengan kelahiran. Ketika seorang wanita sedang mengandung kemudian diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya selesai dengan dia melahirkan. Meskipun yang terlahir itu berupa mudghah gitu ya, berupa segumpal daging gitu ya, segumpal daging, asal memang segumpal daging itu dibuktikan bahwa itu adalah suratun adami yang menjadi cikal bakal terbentuknya seorang manusia. Seperti tadi usia kandungannya baru 3 bulan, diceraikan oleh suaminya, langsung keguguran karena mungkin kaget, ya keguguran. Setelah keguguran keluarlah segumpal daging, dan memang menurut dokter ini adalah yang bakal menjadi cikal bakal janin dari bayi yang dikandung. Ya berarti sudah selesai masa iddahnya. Jadi nggak harus kemudian sampai 9 bulan sampai bentuknya ada. Selagi yang keluar dari rahimnya itu adalah segumpal daging yang memang dibuktikan itu sebagai cikal bakal kehidupan manusia, berarti dia sudah melahirkan gitu ya. Nah, dia sudah melahirkan. Tapi apabila yang keluar hanya baru berupa segumpal darah alaqah, maka iddahnya belum selesai. Tapi kalau baru segumpal darah saja, hanya alaqah, maka iddahnya belum selesai.
Kenapa? Karena berarti bisa saja apakah segumpal darah itu adalah darah haid atau memang calon anak gitu kan. Artinya berarti kalau segumpal darah itu ternyata adalah darah haid, berarti iddahnya bukan dengan kehamilan tapi dengan haid. Tapi kalau memang bisa dibuktikan gitu ya oleh dokter bahwa ini adalah memang segumpal darah yang menjadi bahan janin, ya bisa saja. Tapi kalau ada keraguan, ya tetap kembali kepada dengan haid, berarti dengan suci, dengan akro nantinya gitu. Makanya di sini dikatakan apabila yang keluar hanya baru segumpal darah alaqah, maka iddahnya belum selesai. Seorang wanita yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil bisa selesai iddahnya apabila dia telah melahirkan dengan syarat anak yang dikandung tersebut adalah anak yang dinasabkan kepada suaminya yang memiliki iddah. Tetapi apabila anak yang dikandung tersebut bukan anak yang dinasabkan kepada suaminya, maka iddah wanita tersebut tidak bisa dihukumi selesai dengan melahirkan. Nah, ini yang jadi masalah ini. Jadi syarat seorang wanita mengandung kemudian diceraikan oleh suaminya, iddahnya bisa selesai dengan dia melahirkan kalau memang anak yang dikandung itu nasabnya jelas kepada suami yang menceraikannya. Tadi ada seorang suami istri, ya dia melakukan hubungan suami istri nggak kemana-mana, kemudian istrinya hamil, begitu istrinya hamil suaminya menceraikan dia, dicerain tuh. Jelas anak yang dikandung ini adalah anak yang memang dihasilkan dari suaminya. Maka begitu si istrinya ini melahirkan, selesai sudah masa iddahnya. Nah sekarang masalahnya kalau anak yang dikandung itu tidak bisa dihubungkan dengan suaminya. Anak hasil zina. Apakah dengan kemudian diceraikan oleh suaminya? Apakah dengan begitu berarti dengan kelahiran si istri selesai iddahnya? Tidak. Ya, jadi apabila anak yang dikandung tersebut bukan anak yang dinasabkan kepada suaminya, maka iddah wanita tersebut tidak bisa dihukumi selesai dengan melahirkan. Contoh, situ saya sebutkan contohnya, seorang wanita berzina ketika dia masih dalam menjalani masa iddah, kemudian dia hamil akibat perbuatan zina tersebut, maka iddahnya tidak bisa selesai dengan melahirkan anak akibat perbuatan zina tersebut. Ini kalau yang begini ini, ya saya nggak tahu, ada bisa saja terjadi, tapi kan agak singkat gitu ya, antara masa iddah dengan perbuatan zina langsung mengandung, tapi bisa saja. Tapi yang dikhawatirkan itu terjadi, dan itu memang pernah juga terjadi gitu ya. Seorang wanita, dia ditinggal oleh suaminya, nggak diceraikan, ditinggal. Bisa saja ditinggalnya itu mungkin karena kerjaan dan lain sebagainya, setahun atau 2 tahun. Karena ya namanya manusia mungkin gitu ya. Akhirnya si wanita ini, si istri ini berzina dengan laki-laki lain, gitu. Karena ditinggal oleh suaminya. Begitu suaminya pulang dalam keadaan mengandung, kan gitu ya. Dan memang si suami merasa, ya selama 2 tahun kok saya nggak bisa ditransfer kan itu ya, nggak pernah melakukan hubungan suami istri, dan ketika ditinggalkan memang statusnya juga normal kan gitu dan lain sebagainya, dan memang diakui bahwa kehamilan itu adalah akibat perbuatan zina dia, hamil karena marah. Wah, mengetahui istrinya ini hamil akibat berbuat zina, si suami mentalak dia, menceraikan dia. Udah, kalau gitu saya ceraikan kan. Si istrinya dalam hamil akibat perbuatan zina. Kapan iddahnya? Nah ini kan yang jadi masalah. Di satu sisi, karena memang ini diakui oleh si wanita ini dia berbuat zina dengan laki-laki lain, dan laki-laki lain yang menjadi dia pengen bertanggung jawab, memang sama-sama senang, mau dia bertanggung jawab. Tapi kan permasalahannya nggak bisa begitu diceraikan oleh suaminya, dia langsung menikah. Kenapa? Ya harus ada masa iddah.
Nah, idahnya padahal dia sedang hamil, kandungan dari hasil perbuatan zina. Kapan nih mau nikahnya? Ini banyak, Pak. Gitu. Mau dinikahin dengan laki-laki yang berzina dengan dia, saya nggak menggunakan berzina, memang mau bertanggung jawab, tapi masa idah pernikahannya tetap tidak sah. Menunggu lahir, ini kelahiran ini bukan dari kandungan yang dinasabkan kepada suami yang menceraikan. Seandainya dari suami yang ini, ya masa idahnya nunggu kelahiran, nggak bisa dia dinikahin dengan laki-laki yang berzina. Nah ini yang jadi masalah gitu. Jadi banyak itu masalah. Nah prosesnya dia harus nunggu dulu kelahirannya karena dia sebelumnya adalah normal, masih punya haid dan lain sebagainya. Tunggu kelahirannya, setelah tunggu kelahirannya, tunggu nifas, baru dia melaksanakan iddah dari talak suaminya. Nah anaknya sendiri ya adalah karena perzinahan. Nah ini ada yang udah dinikahin saja dengan laki-laki yang menzinahinya. Lah nikahnya mau bagaimana? Dalam masa iddah kan gitu ya. Dia nunggu iddah kan nggak bisa. Nah ini yang makanya itu jadi masalah gitu ya. Makanya kenapa khulu itu saya sering bilang ya sudahlah, kalau memang tidak bisa diharapkan dan lain sebagainya atau bagaimana, ya bukan nyuruh, lebih baik lakukan khulu kemarin itu agar tadi statusnya jelas. Dia mau balik lagi ya balik lagi kan gitu. Nanti tinggal nikah yang baru. Kalau toh tidak pun dia ketemu dengan laki-laki lain, jangan sampai berbuat zina. Dia bisa menikah bebas. Ya masa idahnya sudah selesai. Nah ini apa keterkaitan dengan wanita itu kalau hamil. Jadi wanita kalau hamil dia kemudian diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Kemudian yang kedua, wanitanya tidak sedang mengandung dan masih bisa mengalami haid. Nah ini seorang suami istri, wanitanya masih normal, kemudian dia diceraikan. Kapan masa iddahnya itu? Apabila wanita yang dicerai tersebut tidak sedang mengandung dan masih bisa mengalami haid, maka masa iddah yang harus dijalani adalah sampai mengalami 3 kali persucian. Nah ini, jadi kalau wanita tersebut adalah wanita yang normal, kemudian dia diceraikan oleh suaminya tidak dalam kondisi mengandung, artinya normal itu dia masih bisa mengalami haid, maka masa iddahnya adalah sebanyak 3 kali persucian. Salah satu kuru gitu ya. Jadi masa persucian 3 kali masa persucian. Nah 3 kali masa persucian itu bagaimana? Ngitungnya, ya, ngitungnya bagaimana ini? Masalah 3 kali persucian. Sini saya berikan contoh. Hal ini ya tadi berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 208, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali kuru atau 3 kali persucian. Ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu kuru. Nah, kapan? Bagaimana cara ngitung persuciannya ini? Sini dikatakan contoh A, apabila seorang wanita diceraikan ditalak dalam keadaan masa suci, maka habisnya masa iddahnya adalah pada waktu masuknya haidnya yang ketiga dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, itu jadi kan 3 kali persucian, salah satu kuru itu ngitungnya bagaimana gitu ya. Wa in tuliqat tahiran bi an baqiya min zamani tuhriha baqiyatun ba'da talaqiha in qaddat iddatuha bitta'ni bi haidatin salisah gitu. Jadi apabila seorang wanita dicerai talak dalam keadaan masa suci, maka habisnya masa iddahnya adalah pada waktu masuknya haid yang ketiga dengan penjelasan sebagai berikut. Ini bisa ya ini ya. Saya jelaskan ini. Cara penghitungannya di situ sebetulnya dalam materi saya berikan sudah contohnya. Ini seorang wanita pada masa suci, meskipun masa sucinya ini masih tersisa lah berapa gitu ya.
ketika masa suci ini dia di sini ditalak. Ya, ditolak. Dalam pada masa suci. Maka kalau wanita itu masih dalam keadaan normal, masa iddahnya, masa tunggunya adalah salah satu kuru, 3 kali masa sucian. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Nah, suci yang pertama ini dihitung. Suci, kemudian haid, kemudian suci lagi, kemudian haid, ya, kemudian suci lagi, kemudian haid. Kita hitung. Ini suci pertama. Ini haid ke-1. Ini suci kedua. Ini haid kedua. Ini suci ketiga. Ini adalah haid ke-3. Nah, habisnya masa iddah ketika wanita itu diceraikan dalam keadaan suci, dalam keadaan haid, maka itu adalah pada haid yang ketiga. Karena nunggunya itu kan 3 kali suci. Jadi begitu dia ditolak, suci yang pertama ini dihitung 1 kali suci. Dia masuk haid nggak dihitung, suci lagi, maka masuk ini suci yang kedua, gitu ya. Kemudian dia haid, masuk lagi suci yang ketiga. Ini jangan ngitungnya di sini. Oh, udah 3 kali suci nih, gitu kan? Berarti sudah habis masa iddahnya. Tidak, dihitungnya ini full 1, 2, 3. Selesaikan dulu sucinya. Begitu dia haid lagi yang ketiga, disinilah habis masa iddah. Jadi begitu dia masuk, bukan sampai selesai haidnya ya, bukan sampai selesai haidnya. Tapi begitu dia haid lagi pada haid yang ketiga, berarti sudah habis masa iddah. Ini hitung iddahnya mulai dari sini. Kenapa harus tahu masa iddah ini ketika cerai? Karena ini ada konsekuensi hukum, Pak. Konsekuensi hukumnya di mana? 1, kalau ini tolaknya tolak raj'i, seperti talak 1 atau talak 2, maka selagi belum habis masa iddah, si suami masih punya hak untuk merujuk. Seperti sebulan begitu saking marahnya nih, cerai cerai, kemudian ada haid, suci lagi, lama kelamaan, waduh, akhirnya damai juga, kan gitu. Selagi dia masih ada haid, masa suci belum habis, ya sudah cukup dia, udahlah kita damai, balik lagi aja, udah roja'atu selesai. Masih masa iddah. Nah, itu konsekuensi hukumnya. Kalau sudah habis masa iddahnya, dia mau balik lagi, nggak bisa, harus melalui pernikahan yang baru. Dan pada masa iddah ini, si wanita nggak bisa, dia mau nikah dengan laki-laki lain. Nah, itu masih ada konsekuensi hukum. Maka penting sekali memahami masalah iddah ini, terutama bagi wanita, karena ini keterkaitan dengan konsekuensi hukum. Masa iddah ini kan jarang juga perempuan yang ngitung-ngitung begini. Itu tadi akhirnya banyak yang udah pada masa iddah udah mau nikah lagi kan gitu ya. Padahal dibilangin nggak sah, ini padahal udah janji begini kok, udah tanggalnya udah dihitung pernikahannya dan lain sebagainya. Ya tetap saja nggak bisa mau dinikahin, bukan karena hanya melalui KUA, tidak gitu ya. Nah itu, tapi ya tetap saja kemanapun ya harusnya tidak sah karena masih dalam masa iddah. Nah sekarang apabila seorang wanita dicerai ditalak dalam keadaan masa haid, sekarang bagaimana kalau ditalaknya dalam keadaan masa haid? Nah ini yang jadi masalah juga ya, jadi harus beda ya. Au tulikat haidon au nufasaa in qaddat iddatuha bitani fi haidatin rabi'atin wa ma baqiya min haidiha la yusabu Qur'an. Kalau dia, seorang wanita ini ditalak dalam kondisi haid, gitu ya. Apabila seorang wanita dicerai talak dalam keadaan masa haid, maka habisnya masa iddahnya adalah pada waktu masuknya haid yang keempat dengan penjelasan sebagai berikut. Nah ini, bedanya sekarang, ini kan ditolak dalam masa suci. Sekarang wanita ditolak dalam masa haid. Haid ditolak dia, lagi haid ditalak, dicerai, maka masa iddahnya agak panjang. Maka habis masa iddahnya dengan dia masuk kepada haid yang keempat.
haid, suci. Kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid. Ya. Berarti ini kan haid pertama, suci ke-1, haid kedua, suci kedua, haid ketiga, suci ketiga, ini haid ke-4. Hitungan masa iddah berarti adalah karena iddah itu salah satu kuru, berarti perhitungannya dimulai dari sini. Masa iddah. Habisnya, selesainya ketika dia masuk kepada haid yang ke-4. Ini baru habis masa iddah. Kenapa? Karena tadi ya tarabbasna bi anfusihna salah satu kuru. Kalau dia masih normal, maka dia harus menunggunya 3 kali persucian masa iddahnya. Berarti di sini 1, 2, 3. Begitu sudah habis masa persuciannya, dia masuk haid, baru saat itulah habis sudah masa iddahnya. Jadi agak lama. Makanya kemarin di awal-awal ketika kita bahas talak, mentalak wanita dalam kondisi haid itu termasuk talak bid'ah atau bid'iyun. Bid'ah yang haram hukumnya bagi seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Meskipun artinya haram, si suaminya berdosa gitu ya. Dia berdosa karena haram, tapi meskipun begitu perceraiannya tetap jatuh. Kenapa kok diharamkan tadi? Karena akan membuat si wanita menjadi mengalami kesulitan dengan masa iddah yang cukup panjang. Dia harus haid, kemudian baru suci, baru haid, suci lagi, haid lagi, suci lagi, haid lagi, 4 kali baru selesai. Kalau ini kan enggak, lebih cepat. Suci udah dihitung, haid, suci, haid. Begitu haid, awal haid sudah habis masa iddahnya. Nah, ini adalah perhitungannya yang harus dipahami keterkaitan dengan masa iddah bagi wanita yang mengalami atau menjalani iddah karena diceraikan dalam kondisi dia tidak hamil tapi dia masih normal. Wah, sedikit lagi nih. Kemudian saya singkat saja, langsung yang ketiga, wanitanya tidak sedang mengandung dan tidak bisa mengalami haid. Nggak ngandung dia. Begitu diceraikan oleh suaminya, dia tidak dalam kondisi mengandung. Tapi dia juga sudah tidak mengalami haid, karena mungkin sudah memasuki masa menopause gitu ya. Nah, ini kan perempuan kadang-kadang beda juga gitu ya. Nah, keterkaitan dengan masalah menopause itu, apakah kemudian dia usianya, terutama usia menopause itu kan beda-beda. Ada perempuan yang agak lebih cepat, usia 50 tahun sudah mengalami menopause. Ada juga yang agak lambat gitu ya. Nah, ini. Di sini dikatakan apabila wanita yang dicerai tersebut tidak sedang mengandung dan tidak bisa mengalami haid disebabkan karena masih kecil, belum balik, atau karena tidak pernah mengalami haid sejak sampai dewasa, atau karena sudah berhenti haidnya, masuki usia menopause, maka masa iddah yang harus dijalani adalah selama 3 bulan hitungan komariah. Jadi 3 bulan dengan hitungan bulan komariah. Kalau dia sudah masuk menopause, seperti contohnya tadilah, dia suami istri, kemudian ya sebetulnya sudah wanitanya sudah masuk menopause, diceraikan oleh suaminya. Kapan masa iddahnya? Gitu ya. Masa iddahnya adalah selama 3 bulan. Gitu ya. Jadi maka dia harus 3 bulan. Hari ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 4. Gitu ya. Jadi wallati ya'isna minal mahid min nisaikum
Tuhunna salah satu asyhuri wallahi lam yahid. Jadi itu adalah dalilnya ayat Al-Quran. Jadi kalau dia sudah menopause, dia tidak haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Nggak ada 10 hari ya, nggak ada tambahan 10 hari, 3 bulan. Dan hitungan 3 bulan itu adalah hitungan Qomariyah, artinya bulan-bulan hijriyah yang hitungannya antara 29 sampai 30. Jadi sudah tergantung di situ. Bagaimana kapan dia ditolak, habis masa iddahnya. Ya kalau tengah bulan ya tengah bulan lagi nanti akhirnya. Kalau di awal bulan ya awal bulan lagi, akhir bulan lagi. Selama 3 bulan. Atau dia wanita yang tidak pernah haid sama sekali. Ada wanita yang tidak pernah haid, Pak. Jadi memang dari kecil dia nggak ngalami haid. Dia menikah juga nggak mengalami haid. Kemudian dicerai oleh suaminya. Ya berarti karena dia memang tidak pernah mengalami haid, masa iddahnya dihitung 3 bulan dengan hitungan bulan Qomariyah atau hijriyah. Nah inilah 3 kondisi yang dialami oleh seorang wanita ketika dia diceraikan oleh suaminya dalam keadaan cerai hidup dalam menjalani masa iddahnya. Kalau dia sedang hamil sampai melahirkan, yaitu bisa saja lama kalau tadi kehamilannya masih muda sampai, atau bisa juga cepat ya, pokoknya melahirkan itu patokannya kalau dia hamil, dengan catatan anak yang dikandung adalah anak yang memang dari suami yang menceraikan dia. Kalau dia dalam masalah sedang haid, tidak hamil tapi dia masih normal, masih haid, maka 3 kali persucian dengan cara penghitungan ditalaknya dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid. Kapan batas habis masa iddahnya? Dan yang ketiga, kalau dia tidak sedang hamil dan dia tidak haid karena sudah masuk masa menopause, atau dia wanita yang memang tidak pernah mengalami haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Khaib rahimakumullah. Inilah materi tentang iddah bagian pertama yang kita bahas dalam masalah ini, yang ada hubungannya dengan masa iddah wanita yang ditalak oleh suaminya. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang masa iddah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Karena itu adalah bahas. Jadi ini yang kita bahas baru tentang masalah iddah antolakin, iddah dari sebab adanya perceraian. Baik, saya kira cukup materi yang saya sampaikan dalam pertemuan ini. Ini juga sudah masuk waktu kalau mau melaksanakan sholat sunnah isra. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Iya, silahkan dulu. Belum kita tutup nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita hamil masa iddah ya tinggal kembali kepada posisinya. Kalau dia memang masih normal, artinya normal itu dia masih haid gitu ya, dia mengalami haid dan lain sebagainya normal, kemudian dia hamil karena perbuatan zina, kemudian diceraikan oleh suaminya dan kandungannya itu diyakini memang akibat perbuatan zina, ya tetap berarti dia harus nunggu haid secara normal. Terus selesai dulu tuh lahir, nifas, tunggu dulu haidnya baru selesai iddahnya gitu. Iya, karena tadi kehamilannya itu menunda dia haid. Jadi ini beda ya antara dengan menikahi wanita yang hamil karena perbuatan zina yang posisinya awalnya perawan atau janda gitu ya. Jadi di sini awas, jangan, jadi bedanya di sini. Kalau dia gadis mana? Dia gadis, kemudian dia hamil, gitu ya, berzina karena berzina itu kita sudah bahas. Boleh menurut ulama ya sudah dinikahkan, nggak ada masalah. Kenapa? Ya karena memang kan nggak ada urusan iddah di situ mah. Ya, kehamilannya ini tidak disebut muhtaram karena dia gadis. Atau dia, mohon maaf, seperti janda, kemudian dia seperti ini mah berzina ya meskipun ya kita tidak mengharapkan itu. Kemudian dia hamil, terus dinikahin, ya sah kalau itu mah. Karena memang statusnya sudah tidak memiliki suami. Masalahnya yang ketika dia punya suami, gitu kan. Tapi suaminya nggak ada kemana-mana kan gitu. Tinggalin lama, kataan berzina, hamil. Kan mau dinikahin statusnya masih istri.
Begitu diceraikan harus menunggu masa iddah. Dia dalam kondisinya haid, kan gitu. Akhirnya dia tidak bisa haid karena ada kehamilan yang diakibatkan perbuatan zina. Nah ini ya berarti tidak bisa selesai dengan kelahiran, kan gitu. Ya nunggu harus kembali kepada haid normal lagi. Nah itu begitu. Oke, baik, ada lagi? Jadi kasihan itu, jadi masalah itu kan gitu ya. Ya Pak, silakan Pak. Tak, bagaimana? Oh ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah itu pada Ustaz ngomong pada saat mentalak yang bersangkutan itu lagi haid, haram. Iya. Iya Pak. Jadi mentalak wanita dalam kondisi haid, dia sedang haid, itu masuk dalam kategori talak bid'ah. Yang haram hukumnya. Yang haram itu ya si suaminya. Si suaminya dia menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya haid, maka itu termasuk talak bid'ah yang haram dan dosa bagi suaminya. Tapi talaknya tetap sah. Gitu. Nah ini namanya talak bid'ah. Yaitu sebetulnya hal itu berdasarkan hadis Rasulullah. Gitu. Hadis Rasulullah SAW itu keterkaitan dengan sahabat Ibnu Umar. Jadi sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma itu beliau mentalak wanita istrinya wahiyah haidun dalam keadaan haid. Kemudian dilaporkanlah oleh Umar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, murhu fal yurajiha sumal yumsikha. Hadis ini sahih muttafaq alaih. Umar supaya dia merujuk kembali, ya, merujuk kembali istrinya yang dia talak di dalam kondisi haid. Itu. Nah ini di sini kemudian para ulama mengatakan bahwa berarti karena Nabi memerintahkan untuk merujuk kembali, tolak yang dilakukan dalam kondisi haid itu adalah tolak yang dilarang, diharamkan. Meskipun demikian, tetap tolaknya jatuh. Gitu. Jadi dosanya bagi si suaminya. Kenapa kok bisa jadi dosa? Karena menyebabkan si wanita lama mengalami masa iddah. Gitu Pak. Iya Pak, silakan. Ini biar pada jadi gini Pak, kalau gugur atau gimana? Talaknya jatuh. Talak sah. Iya sah jatuh talaknya. Cuman biasanya orang kalau seandainya tahu itu istrinya hamil, mungkin rujuk ini. Nah ya itu harapannya. Makanya tadi kenapa kok ada masa iddah itu dikasih masa tunggu itu untuk mengetahui apakah rahimnya si wanita ini dalam kondisi ada bayinya atau tidak. Bisa saja begitu dia talak gitu kan, saking marah seperti itu tadi, talaklah kan itu talak. Tahu ternyata istrinya lagi mengandung, waduh sayang dia nggak jadi dah. Nah itulah ada hak untuk rujuk begitu. Jadi harapannya seperti itu. Ya memang itulah manusia ya. Saya kemarin aja ada sebuah kasus itu, ditanyakan juga. Begitu ribut suami istri ini, plang suaminya pergi. Cukup lama, 1 tahun gitu kan. Ternyata mungkin balik lagi ketemu. Nah ini ada pertanyaan kemudian ditanyakan. Ini dia pengen balik lagi, ternyata sekarang mau damai nih, udah 1 tahun gitu ya, ribut dan lain sebagainya. Ini apakah perlu nikah baru atau perlu rujuk kan? Nah ini saya tanya kemudian. Lah dulu waktu ributnya mengucapkan kata cerai atau tidak? Kalau mengucapkan kata cerai, ya itu kan sudah lama masa waktunya. Berarti dia harus nikah baru. Ya kalau memang dia tidak mengucapkan kata cerai, udah saking kaburnya langsung buntelan kabur aja kan gitu ya. Dan tidak pernah kata cerai, kemudian akhirnya balik lagi. Ya selagi si istrinya belum mengajukan gugatan hulu, statusnya belum cerai. Ya sudah, tinggal udahlah damai saja gitu kan, selesai sudah. Karena memang statusnya masih suami istri. Bahwa dia selama 1 tahun itu tidak tidak melaksanakan nafkah, itu mah dosa nafkah kan itu ya. Tapi statusnya masih tetap suami istri.
gitu Pak ya. Jadi makanya itu tadi salah satu fungsinya, siapa tahu ditunggu itu kalau ketahuan oh ternyata lagi hamil akhirnya nggak jadi gitu kan. Ya saya kira cukup ya. Baik kalau cukup, mari kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan membaca doa. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahu a'lam bissawab wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau